Dominika pun masuk ke kamar Martha dan menggeledah semua barang-barang milik Martha. Dan dia pun mendapatkan amplop yang dimana di dalamnya terdapat beberapa foto dan nota pembayaran sebanyak 250.000 US dollar. Yang saya juga tidak tahu itu nota apa. Dan scene pun berpindah. Di keesokan harinya, tampak terlihat Nas yang sedang berada di sebuah restoran untuk memenuhi janjinya makan malam bersama Dominika. Namun, sayangnya Dominika yang ia tunggu tak kunjung datang. Nas pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Nas tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh Dominika. Dan benar saja, Dominika ini sengaja tak datang ke acara makan malam mereka agar dapat mengetahui rumah Ness dan sekaligus agar dapat menjalankan aksinya dengan mudah. Saat Dominika sampai di depan tempat tinggal Ness, tampak Dominika yang sedang berlatih akting untuk mengelabuhi Ness agar dapat menggali informasi dari Ness. Singkat cerita, Dominika yang sudah berada di dalam rumah Ness langsung melancarkan aksinya dengan pura-pura menangis dan pura-pura tersakiti. Aduh. Untuk menarik simpati Ness, bahkan Dominika mengajak Ness untuk bermantap-mantap dengannya. Namun Ness menolaknya karena ia telah menyadari maksud dan tujuan dari tindakan Dominika tersebut. Alhasil, ia pun mengusir Dominika. Dengan penuh rasa malu, Dominika pun meninggalkan tempat tersebut dan beranjak pulang. Setibanya di rumah, tiba-tiba si paman yang sudah ada di situ datang berkunjung sekaligus ingin memastikan perkembangan Dominika tentang misinya tersebut. Tetapi Dominika malah memberikan sebuah informasi tentang kasus lain, yang dimana kasus itu adalah kasus milik teman serumahnya, Martha. Ya, sepertinya Dominika di sini hendak membantu Martha atas kasusnya. Itu terlihat ketika Dominika meminta sejumlah uang sebesar 250.000 US dollar ke pamannya untuk melakukan sebuah pertukaran jangka panjang. Setelah melakukan perbincangan itu, sang paman pun beranjak pergi dari situ, dan saat Dominika hendak mengambilkan jas si paman, terlihat Dominika mengambil sesuatu dari jasnya, yang dimana itu adalah buku rekening milik si paman. Entah rekening itu akan diapakan oleh Dominika, jelasnya itu diambil aja sama Dominika gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, karena upaya Dominika ingin membantu kasus Martha, malah membuat Martha terbunuh di kamar mandi karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Dominika yang melihat mayat Martha pun terkejut, dan tiba-tiba ia diserang oleh seorang agen yang bernama Sergei Marturin dari belakang, dan sekaligus memperingati Dominika agar tidak membocorkan rahasia negaranya. Dan di keesokan harinya, Dominika berkunjung ke rumah Ness dan menceritakan semua yang ia alami saat ini, termasuk misi pertamanya atas Ustinov dulu. Ness yang mendengar curhatan Dominika menjadi prihatin terhadapnya dan menawarkan Dominika menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat agar ia dapat melindungi Dominika. Dominika yang mendengar hal tersebut menjadi sedikit tenang, dan akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Oh ya mete Oni-chan, Oni-chan ya mete kuntul. Ness meminta kepada Dominika untuk memulai aktivitasnya seperti biasa, seperti membuat laporan tentang dirinya sebagai tugas pertamanya menjadi mata-mata Amerika Serikat. Semua ini dilakukan Ness agar pihak intelijen Rusia tidak menaruh kecurigaan terhadap Dominika. Setelah itu, Dominika menjalani sebuah pengetesan kebohongan oleh pihak CIA Amerika Serikat untuk memastikan apakah Dominika serius dengan keputusannya untuk bergabung menjadi mata-mata Amerika dan balik melawan Rusia. Dan setelah menjalani pengetesan, Dominika meminta sejumlah uang sebesar 30.000 US dollar kepada agen CIA Amerika Serikat dan menawarkan kepala senator Amerika Serikat yang telah membocorkan informasi satelit Amerika Serikat ke Rusia. Setelah itu, Dominika pun lepas landas menuju ke London. Scene pun berpindah. Di sebuah hotel di London, terlihat Dominika yang sudah ada di situ dan dipantau oleh Ness dan agen CIA yang lainnya. Saat tengah menunggu targetnya, Dominika dikejutkan oleh kehadiran seorang agen Rusia yang bernama Volontov.
Volontov ini adalah seorang agen yang memantau perkembangan Dominika sewaktu di Budapest. Setelah beberapa lama menunggu, datanglah seorang wanita yang adalah target dari Dominika, yang ternyata target tersebut adalah teman wanita Marta yang terbunuh beberapa waktu lalu di kamar mandi. Setelah melakukan perkenalan, Dominika pun mengajak wanita tersebut ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, terungkap bahwa wanita tersebut adalah kepala staf senator Amerika Serikat yang bernama Stephanie. Saat berada di dalam kamar, tampak mereka berdua tengah melakukan negosiasi untuk sebuah disk yang berisi rahasia Amerika Serikat yang dihargai oleh Dominika sebesar 250.000 US dollar. Setelah sepakat dengan negosiasi mereka, nampak Dominika pergi ke sebuah ruangan dengan membawa disk tersebut, yang ternyata Dominika hendak menukar disk tersebut dengan yang palsu. Walau sempat mendapat beberapa masalah, namun semuanya berjalan lancar karena bantuan dari seorang agen CIA. Seusai melakukan transaksi, Dominika pun pergi dari ruangan bersama dengan Volontov dan menyuruh Stephanie untuk menunggu selama 1 jam di kamar tersebut. Namun itu tak dihiraukan oleh Stephanie. Ia mengambil uang tersebut lalu beranjak dari tempat tersebut. Alhasil, ketika baru saja keluar, Stephanie langsung terkepung oleh beberapa mata-mata Amerika Serikat karena dianggap sebagai pengkhianat, dan akhirnya ia tewas secara mengenaskan tertabrak oleh sebuah mobil truk. Sementara itu, Dominika dijebak oleh Volontov dan dibawa ke markas besar Rusia dengan tuduhan Dominika telah mengkhianati Rusia. Sesampainya di markas besar Rusia, ia langsung dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Dan Dominika juga mengalami siksaan yang sedemikian rupa menyakitkan, dengan tujuan agar Dominika mau membuka mulut dan memberikan semua informasi yang ia ketahui. Setelah menerima siksaan yang begitu kejam, si paman Ivan datang menghampiri Dominika. Dominika meminta kepada pamannya untuk dikirim kembali agar dapat menyelesaikan misinya. Sepertinya di sini Dominika memiliki rencana lain, tapi kita lanjut aja dulu. Dan benar saja permintaan Dominika disetujui oleh Rusia, tapi dengan syarat ia dibayang-bayangi oleh Sergei Mentorin untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Dominika membelot. Scene pun berpindah. Dan di keesokan harinya, Dominika dikirim kembali ke Budapest untuk melanjutkan misinya. Sesampainya di Budapest, Dominika langsung mendatangi rumah Nes. Nes yang kebetulan berada di situ sempat terkejut bisa melihat Dominika dengan keadaan masih sehat. Namun Nes juga sedikit menaruh kecurigaan mengapa Rusia mau melepaskannya begitu saja. Tetapi Dominika berhasil meyakinkan Nes kembali. Saat di tengah perbincangan, Dominika meminta kepada Nes untuk memberitahu nama-nama mole-mole tersebut. Mole-mole anjir. Tetapi Nes menolaknya, mengingat resiko yang ia hadapi akan jauh lebih berbahaya jika ia memberikan nama mall tersebut. Setelah selesai melakukan perbincangan yang membosankan, Dominika langsung meminta sejumlah uang kepada Nes sebesar 250.000 US dollar untuk biaya perpindahannya ke Amerika Serikat. Nes pun menyetujui permintaan Dominika tersebut. Dan sebagai hadiah untuk Nes, Dominika pun mengajak Nes untuk bermantap-mantap lagi. Oh my god. Dominika-chan. Dan keesokan harinya, saat Dominika bangun, ia dikejutkan oleh kehadiran Sergei Mentorin yang sedang menekap leher Nes dengan sebuah senar gitar. Tetapi, Dominika tidak langsung panik seperti wanita pada umumnya. Ia mencoba tenang dan mengendalikan situasi tersebut. Bahkan, Dominika berpura-pura ikut serta menyiksa Nes untuk mengelabui Sergei Mentorin. Dan saat Sergei Mentorin lengah, Dominika langsung menyerang sekaligus menghabisinya. Scene pun berpindah di rumah sakit. Terlihat Dominika yang sedang dirawat karena ia juga mendapat luka cukup parah saat melawan Sergei Mentorin. Di suatu momen, saat Dominika sedang bersantai dengan sebatang rokok di tangannya, tiba-tiba Jenderal Vladimir muncul di hadapannya. Sang jenderal mengetahui bahwa Dominika lah yang telah membunuh Mentorin, dan ia juga sangat mengetahui kedekatan antara Dominika dan Nes. Bahkan, ia juga sempat berasumsi bahwa Dominika telah mengetahui siapa mol yang selama ini dicari-cari oleh Rusia.
Dan tanpa ragu sedikit pun, sang jenderal mengakui bahwa dia adalah sosok Mole yang selama ini dicari-cari oleh Rusia. Dan ia juga meminta kepada Dominika untuk langsung mengungkapkan siapa Mole tersebut kepada pemerintah Rusia. Dan keesokan harinya, Dominika menemui kedubes Rusia di Budapest untuk meminta bantuan agar ia dapat menghubungi Kolonel Zakharov yang ada di Rusia. Dan saat setelah ia bertemu dengan Kolonel Zakharov, Dominika mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan tentang siapa pengkhianat atas Rusia. Dominika juga meminta pertukaran antara dia dan pengkhianat tersebut. Satu yang harus kita ketahui kalau Dominika meminta pertukaran tersebut karena statusnya kini yang dituduh sebagai pengkhianat. Oke, lanjut. Lalu pertukaran pun terjadi. Ness yang menjadi pendamping Dominika ini mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap tindakan Dominika. Sebab Ness tahu persis tentang apa, siapa, dan bagaimana Mole tersebut. Tetapi Dominika hanya tersenyum menanggapi ketidaksetujuan Ness. Karena selalu ada niat dan arti terselubung di setiap tindakan yang Dominika ambil. Proses pertukaran ini pun menjadi sangat menegangkan, di mana kain penutup wajah CIA yang menjadi Mole itu kemudian dibuka agar wajahnya dapat diidentifikasi oleh agen CIA lainnya. Dan saat penutup wajahnya itu terbuka, ternyata Ivan, paman Dominika lah yang menjadi Mole tersebut. Seketika semua orang yang berada di situ, termasuk saya juga, menjadi terheran-heran, yang ternyata semua ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Dominika, yang dimana Dominika telah menyiapkan semua apa yang ia butuhkan untuk hari dimana pertukaran itu. Semuanya benar-benar ada dalam kendali Dominika. Udah cantik, pinter, baheno, pintar senam perut lagi, anjir. Oke, lanjut. Saat setelah pertukaran, tiba-tiba Ivan, paman Dominika, di headshot tepat di bagian kepalanya. Iyalah, masa di tangan headshot, anjir. Dan beberapa hari kemudian, Dominika saat ini secara resmi diangkat menjadi agen CVR dan sekaligus mendapat penghargaan karena telah berhasil menguak informasi tentang mata-mata tersebut. Dan film pun tamat.